Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang belakang masih sibuk ngunyah ini. Bu, teteh. Ada orang Sunda di sini ya. Hukum menjawab salam niku apa hukumnya? Wajib. Mama Firos jawab ya. Baleni nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang semangat sing banter jawab salamnya muga-muga bojone enggak kawin lagi. Kok enggak ono sing amin? Kepengen kawin lagi ya? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi sabiqin walahiqin wa ala alihi wa sahbihi nujumil muhtadin wa rujumil mu'tadin, amma ba'du. Yang terhormat Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Ibu Hajjah Siti Sofiah, beserta Bapak Ahmad Sukamto, betul nggih? Leres nggih? Beserta keluarga yang saya hormati, seluruh jamaah, ibu-ibu majelis taklim napa wae niki? Majelis taklim Ummi Solehah. Ini grup Rebana. Oh nggih. Ibu-ibu jamaah Al-Falah, ibu-ibu atau sahabat Fatayat tadi ada nggih? Beserta grup Rebana Ummi Solehah. Seluruhnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada panjenengan semuanya, yang moga-moga panjenengan iklan nggih Bu, iklan nggih niki. Halo, cek sudah oke Mas? Oh, oke. Lanjut nggih, lanjut napa udahan niki? Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan Islam, nikmat panjang umur ibadah, nikmat sehat wal afiat. Karena semua nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir diundang oleh Ibu Hajjah Siti Sofiah untuk berkumpul bermuajahah di sini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa solawat serta salam marilah kita sanjungkan ke hari ba'an Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Oke, kok sibuk kabeh. Aku jadi ngeluh lihat. Bu, iki masih mau sibuk apa mau dengerin saya? Bohong kalau nggak mau dengerin saya pulang. Pulang aja ya Bu Siti ya. Sibuk kabeh Bu. Sing ceramahnya ngambek. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ngomong-ngomong, jenengan semua di sini diundang di sini dalam rangka memperingati apa? Maulid Nabi. Hampir seluruh umat Islam ketika 12 Rabiul Awal, khususnya yang ada di daerah Pulau Jawa, niku pasti rata-rata mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun memang ini tidak disunnahkan, tapi ini kita niatkan untuk salah satu bentuk ibadah. Yang pertama, ibadah untuk mendengarkan ilmu. Jadi ibadah itu bukan hanya panjenengan sholat, puasa, sedekah, zakat dan lain sebagainya, tapi panjenengan duduk hadir mendengarkan suatu ilmu, itu pun termasuk ibadah. Jadi kalau ada pro dan kontra, misalkan dibilangnya Maulid Nabi nggak ada dari sononya, nggak ada dari Rasul, tapi nggak apa-apa, kita niatkan saja acara-acara seperti ini, kita niatkan untuk ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita niatkan juga untuk meningkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi monggo panjenengan kalau disuruh datang acara maulid dimanapun, datang aja Bu, walaupun inti syari'nya itu pasti sama, membicarakan tentang kemuliaan akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada, jangan sampai ada perasaan kapok atau bosan untuk mendengarkan atau menghadiri acara peringatan Maulid Nabi. Gimana nggak kapok ya Bu ya, orang kenyang kayak gini? Iya Pak ya? Kenyang nggak Bu? Dapatnya gratis, dapat makan, iya, ngedengerin ilmu, selesai langsung pulang. Belum lagi foto-foto sama yang ceramahnya, iya Pak ya? Iya Pak ya? Nanti pada mau foto sama saya apa enggak? Mau? 5.000 ya? 5.000 ya? Bayar 5.000 ya? Jadi Masya Allah, kita harus tetap semangat. Di luar sana ada yang bilang peringatan seperti ini tidak ada diajarkan dari Rasulullah, memang, tapi kita niatkan sekali lagi untuk ibadah. Jadi mudah-mudahan dengan peringatan panjenengan hadir di tempat ini bisa meningkatkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umat yang harus selalu cinta Rasul, Bu. Hai, jenengan cinta Rasul, cintanya segimana? Banget. Cinta banget. Buktinya apa? Baca sholawat. Apakah baca sholawat salah satu bukti cinta Rasul? Salah satunya itu. Kenapa kita harus cinta Rasul? Karena dengan panjenengan mencintai baginda Rasul, itu kunci kita supaya bisa bertemu dengan Rasul, Bu. Suatu hari ada seorang pemuda tanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu datang?" Dijawab sama Rasulullah, "Kamu udah nyiapin apa aja untuk menghadapi hari kiamat?" Ini pemuda langsung diem, Bu. "Saya nggak punya persiapan apa-apa ya Rasulullah, tapi yang saya yakini adalah saya mencintai Allah dan engkau." Lalu Rasul pun tersenyum dan mengatakan, sesungguhnya seseorang itu kelak nanti akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Mendengar ucapan tersebut, artinya pemuda ini yakin beliau bisa bersama-sama bertemu dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena kecintaannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kunci, salah satu kunci panjenengan masuk surga yaitu harus cinta sama
bahkan hello, hai, bahkan Rasul itu melarang panjenengan, melarang kita untuk mencintai manusia lainnya melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Karena kata Rasul, tidak sempurnanya iman seseorang kalau orang tersebut belum mencintaiku dan juga mencintai Allah melebihi cintanya kepada orang tuanya, anak-anaknya, dan juga manusia lainnya. Artinya panjenengan hidup niku jangan terlalu bucin. Tahu bu bucin? Opo bucin? Mak-mak kabeh iki yo ya ora. Hah? Gaul mbah. Jenengan gaul, budak cinta, terlalu cinta sesama manusia, dengan suami, dengan anak. Boleh kita cinta, tapi dikatakan jangan melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Kenapa memangnya ning? Biasanya kalau kita mencintai suami dengan berlebihan, begitu pula kebalikannya, biasanya itu pasti lama-lama akan kecewa. Karena kalau kita terlalu mencintai manusia, itu pasti kecewa. Tapi kalau kita mencintai manusia seperti Rasulullah, itu pasti mendapatkan surga. Jadi pegang itu bu, cinta sama suami boleh, tapi jangan berlebihan. Tapi cinta kepada Rasulullah itu boleh berlebihan. Karena tadi hadis Rasulullah, seseorang itu pasti akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kecintaan kita semua bisa membuat kita bertemu di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Rabbal. Cinta, bukti cinta tadi salah satunya sudah dikatakan sholawat. Memang betul, salah satu bukti kita cinta adalah dengan mau meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Mbak MC sudah menjelaskan surat atau membacakan surat Al-Ahzab ayat 21 yang kata Allah itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan datangnya hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kita cinta tadi, perintah Rasul disuruh ngikutin suri tauladan, yaitu siapa? Baginda Rasulullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan manusia kayak kita, kayak panjenengan nggih, mengikuti manusia lainnya yang sama-sama sifatnya itu tidak sempurna. Contoh, panjenengan bu ngikuti saya niku kira-kira leres napa boten? Biasa aja dong. Tapi bener, salah. Gak boleh panjenengan ngikutin saya, karena saya dan panjenengan niku sama-sama manusia biasa, sama-sama tidak sempurna. Tapi kalau manusia mengikuti malaikat, leres napa boten? Boten. Manusia sama malaikat itu kan beda. Siji tercipta dari tanah, sing sijine cahaya, ya beda. Nih malaikat iku wis nggak ono nafsu, jenengan banyak nafsunya. Iya apa iya? Iya apa iya? Baru beli tas warna pink, lusa udah ada lagi datang tas warna hitam. Itu namanya Tapi kalau beli di butik saya nggak apa-apa. Promosi. Bu,
Nggak bisa panjenengan nyamain sama malaikat, ya nggak bisa, nggak apple to apple loh pakai bahasa Inggris. Tapi kita manusia yang nggak sempurna ini harus mengikuti manusia yang sempurna. Siapa lagi kalau bukan tadi kata Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul tidak dihisap? Panjenengan dihisap napa badan? Dihisapnya nemen. Semakin kaya, semakin banyak atau tinggi jabatan, semakin lama hisapnya. Hello, hai. Ingat kata sahabat saya tadi apa? Semakin kaya, semakin tinggi jabatannya, maka semakin lama hisapnya. Semakin nggak punya apa-apa, semakin sebentar. Jenengan pengen lama apa pengen sebentar? Pengen kaya tapi hisap sebentar ya? Situ sopo? So ngatur-ngatur Gusti Allah. Jadi begitu. Rasul nggak dihisap, jenengan dihisap, kita dihisap. Rasul sudah pasti masuk surga, surganya paling tinggi sendiri. Siapa? Surga apa jenenge? Fir'aun. Firdaus. Sedangkan kita masih abu-abu, tapi pengennya masuk juga surga Firdaus. Pengen masuk surga Firdaus, tapi sholat tahajudnya setahun sekali. Pengen masuk surga Firdaus, sodakohnya cuma 2.000. Surga yang mana yang Anda mimpikan? Hello. Singgoyuk biasanya pengalaman. Bu, Rasul itu sangat mulia sekali akhlaknya, sedangkan kita tidak. Maka dari itu sudah seharusnya kita yang tidak sempurna ini tadi mengikuti kebiasaan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa membuktikan rasa mahabbah, cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa? Di antaranya kita mau ngikutin sunnah-sunnah Rasul, kebiasaan-kebiasaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ki ngomong apa tuh caca? Iso le, wis dakwahku wis nang-di. Iso le, Surabaya on. Yang pertama, kalau berbicara tentang amalan-amalan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha niku pernah dawuh bahwa Rasul itu pernah mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Gusti Allah adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun nilainya sedikit. Artinya amalnya harus istiqomah, terus-menerus. Panjenengan misalkan istiqomah dalam menjalankan sholat sunnah rawatib, tapi istiqomah terus setiap hari, itu lebih bagus. Mungkin belum ngamalin istiqomah sholat tahajud, tapi rawatibnya rajin, gak apa-apa, Allah suka. Karena nanti ketika seseorang sudah terbiasa ngamalin suatu amalan, ketika dia sudah terbiasa, maka dia akan tambah imannya. Kalau orang sudah tambah imannya, maka akan lebih besar lagi, lebih banyak lagi ibadahnya. Itu poinnya. Yang pertama, baginda Rasul itu kasih nasihat untuk umat-umatnya yang pendosa ini mengamalkan amalan ibadah soleh supaya bisa menghapuskan segala dosa-dosanya. Hello, hai. Cara untuk menghapuskan dosanya kata Rasul diantaranya dengan memperbanyak membaca tasbih. Apa bu?
Apa itu tasbih? Tasbih itu apa? Memuji-muji kebesaran Gusti Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah memuji Tuhanmu, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Banyak-banyak memuji-muji Gusti Allah niku poin yang pertama supaya dosa panjenengan, dosa kita semua diampuni oleh Allah. Karena kita semua yang hadir saat ini di sini niku pasti pernah melakukan kesalahan. Laras napa boten? Baik itu kesalahan dari matanya gak dijaga, ya Bu ya, telinganya suka ngedengerin berita-berita aib-aib orang lain, iya Pak, iya. Paling senang ngedengerin aib orang lain atau aib diri sendiri? Aib orang lain. Lisannya sering membicarakan orang lain, sering mungkin tidak sengaja menyakiti perasaan orang lain. Ini khusus orang-orang yang lisannya itu suka ceplas-ceplos nek ngomong. Ada nggak? Di sini ada nggak nek ngomong plak plos plas plos? Ada? Insya Allah boten nggih, boten salah lagi. Lisan kita itu ada yang namanya lidah. Lidah panjenengan niku tidak bertulang, sehingga ketika tidak ada tulang dia akan lihai dalam membicarakan aib orang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Semakin yahutnya suatu informasi, maka semakin pelan suaranya. Betul nggak Bu? Biasanya nih orang-orang yang ngapunten gibah gosip nggih, ngerasani wong niku, semakin gosipnya ini hits yahut, dia semakin pelan nadanya. Ngenanya wis ana apa ngoten nggih. Tapi kalau dia masih teriak-teriak masih kenceng, artinya ya beritanya masih standar. Tapi ketika semakin luar biasa informasinya, akan semakin pelan tadi. Maka dari itu Rasulullah mengingatkan kita, lisannya itu untuk sering-sering tasbih, memuji-muji kebesaran Allah, supaya Allah mau mengampuni dosa-dosa kita. Karena tahu kebanyakan yang seneng ngomong itu adalah perempuan. Iya Pak, iya. Betul apa betul? Semua sama-sama bilang Adam. Baleni, Adam. Hawa. Adam. Ha. Posisi mulut ketika ngomong Hawa mingkem napa nganga? Nganga, tahu nganga Bu? Artinya mulut-mulut kita ini sering ngomong. Lisan kita ini harus dijaga, karena kebanyakan umat Rasulullah itu terpeleset masuk ke dalam api neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Maka amanah dari Rasulullah supaya panjenengan niku istiqomah, banyak-banyak baca tasbih. Dengan bertasbih kepada Allah itu bisa menumbuhkan cinta sama Allah. Bu, orang kalau jatuh cinta itu segala sesuatu jadi indah, betul? Ibarat kata tai aja enak gitu. Enggak, ini bagi yang jatuh cinta yang berlebihan. Kan suka ada istilah seperti itu nggih? Itu istilah saja ya, tapi bukan dicobain juga. Orang kalau sudah jatuh cinta kepada sesuatu yang dia cintai, pasti akan dilakukan apapun itu. Betul? Betul? Panjenengan cinta sama suami? Cinta? Terus ketika cinta suami bilang, sayang
Mama, manggil apa? Jenengan manggil apa, Bu? Beb. Beb. Beb, bikinin aku kopi misalkan. Ketika disuruh bikin kopi, bikin nggak? Kenapa bikin? Karena suami dan istri. Kalau panjenengan disuruh bikin kopi suami orang mau? Nggak mau. Ngapain? Hah? Suami sendiri aja jarang. Jadi Umi ini bisa aja nih. Jadi artinya ketika panjenengan cinta sayang sama seseorang, pasti apapun itu akan dilakuin. Coba kita bikin, kita buat, kita cinta kepada Gusti Allah. Maka apapun perintah Allah wis kita diem, kita nurut apapun perintah Gusti Allah. Kata Allah suruh jaga lisan, ya kita jaga. Makanya banyak-banyak yang terpeleset tadi melakukan perbuatan hal yang dibenci oleh Allah, itu kebanyakan dia lupa tentang siapa Tuhannya, lupa tentang makna cinta tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poinnya itu, banyak tasbih supaya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta sama Allah, maka kita akan senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Fathul Bari, di situ dijelaskan bahwasanya ada salah satu bacaan tasbih, monggo panjenengan amalkan, yang mana kalau kita baca niku insya Allah bisa mengampuni dosa kita semuanya. Perbanyaklah, kata Rasulullah, untuk membaca bacaan subhanallah wa bihamdihi. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam satu hari, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak busa di lautan. Segitu banyaknya busa di lautan, kalau dibandingkan dengan dosa-dosa panjenengan, dosa-dosa kita semua, mungkin lebih banyak lagi dosa kita. Maka jangan putus asa terhadap rahmatnya Gusti Allah. Orang selamat di akhirat itu bukan karena ibadahnya, Bu. Jadi panjenengan kita ini nggak usah kepedean. Oh, aku iso masuk surga itu karena aku rajin tahajudnya, aku rajin puasa, aku rajin sodako. Tapi bukan itu. Kalau kita hitung-hitung ibadah kita apapun itu, tidak akan membuat pure benar-benar kita masuk ke dalam surga. Terus apa Nengzi yang membuat kita masuk ke dalam surga? Yaitu rahmatnya Gusti Allah. Jadi baca subhanallah apa tadi? Subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 kali. Mulai dari sekarang boleh dilakuin habis sholat, ya. Sholat subuh biasanya lebih afdol. Memulai awal pagi hari. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, terus sampai 100 kali. Dikatakan Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Lalu ada lagi bacaan tasbih yang paling disenengin oleh Gusti Allah, ada 4. Panjenengan pasti udah sering dengar. Apa aja itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, tiada daya
dengan pertolongan Allah. 4 kata itu paling disenengin oleh Gusti Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau ini monggo baca sebanyak-banyaknya, tapi istiqomah. Jangan sekarang dibaca 1000, tahun depan baru baca lagi. Jangan ya Bu. Nengsi saya baru sanggup 100 bukan apa-apa. Yang penting tadi apa? Istiqomah terus menerus. Nanti kalau sudah sebulan 100 nambah jadi 200, terus nambah jadi 300. Jadi tasbih ini insya Allah bisa membuat kita cinta, menumbuhkan cinta kita kepada Allah, dan Allah pun ridho mau mengampuni dosa kita semua. Amin ya robbal. Supaya bisa menghilangkan dosa, apalagi selain tasbih, kata Rasul, perbanyak sedekah. Sedekah itu ibarat kata api bisa dipadamkan oleh air. Kalau misalkan ada kebakaran, misalkan kebakaran ke rumah, apalagi misalkan gedung ke, niku api bisa mati disiram pakai air. Sama kayak dosa kita, dosa panjenengan bisa habis salah satunya karena sedekah atau sedekah. Banyak-banyaklah kata Rasulullah untuk bersedekah. Sedekah itu bukan hanya nilainya uang atau materi saja, itu paling terakhir Bu. Sedekah itu ada yang pertama, sedekah menggunakan ilmu. Apa? Ilmu. Sedekah menggunakan ilmu ini paling gampang zaman sekarang, karena zaman sekarang itu zamannya jin apa tuh? Setan gepeng kalau kata Anwar Zaid. HP setan gepeng katanya. Saya pernah dengar ceramah beliau. Mumpung sekarang musimnya handphone ini, sosial media update, itu kesempatan panjenengan untuk sedekah menggunakan ilmu. Apalagi panjenengan kelihatan kok muka-muka senang ikut pengajian semua, Masya Allah. Jadi habis dari pengajian sini monggo diupdate, cekrek, jangan cuman foto selfie tok Bu, ditulis captionnya. Allah Subhanahu wa taala niku mau mengampuni dosanya kalau kita perbanyak apa tadi, subhanallah bihamdihi sebanyak 100 kali. Monggo captionnya yang panjang, intinya menyampaikan tadi ilmu yang sudah panjenengan tahu, sudah panjenengan dengarkan. Jadi kalau panjenengan ngerti satu ilmu itu nggak boleh medit, nggak boleh pelit, harus disampaikan, karena menyampaikan ilmu itu bukan tugasnya para mubalighah saja, bukan tugasnya para kiai saja, bukan hanya tugasnya bunyai ustadz-ustadzah saja, tapi semua umat Islam niku ditugaskan untuk menyampaikan ilmu. Kata Rasul, balighu ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya dengan 1 ayat. Jadi disampaikan tuh Bu, gak usah jauh-jauh. Punya cucu di rumah, ngomong ke cucu. Punya putra putri di rumah, kasih tahu putra putrinya apa yang barusan didengarkan oleh atau mungkin disampaikan oleh para penceramah. Tapi jangan modelnya kayak orang lagi ceramah. Tahu-tahu panjenengan pulang ke rumah ge, ada anaknya baru 4 tahun atau putune baru 4 tahun, tiba-tiba panjenengan sini Dok, assalamualaikum. Itu nggak usah caranya kayak saya, nggak usah. Caranya biasa aja ngobrol. Panjangan ngomong kayak begini, ngobrol tapi menyampaikan ilmu, niku sudah termasuk sedekah atau sedekah menggunakan ilmu. Lalu sedekah menggunakan tubuh kita, anggota tubuh panjenengan semuanya. Yang suka masak, siapa yang suka masak? Mijoto mah udah ahlinya Ibu. Ini kelihatannya sepele Umi, masak.
Tapi ternyata dengan masak untuk keluarga, untuk suami, untuk anak, itu sudah termasuk sedekah. Mau masakannya enak, mau nggak enak, itu sudah termasuk sedekah. Sedekah dengan panjenengan niku tersenyum dengan saudara panjenengan. Hello, hai. Punya temen yang murah senyum? Punya nggak? Jenengan punya temen? Jadi apa-apa dikit-dikit senyum, nggak ada orang senyum. Itu kemurahan kalau itu, bukan murah senyum tapi itu kemurahan. Kalau kita terbiasa tersenyum, ternyata ini salah satu sunnah Rasulullah. Beliau itu dikatakan tidak terlalu guya-guyu, giginya nggak kelihatan Rasulullah, tapi senyum, mukanya berseri-seri. Jadi kalau dilihat itu adem. Nah, panjenengan punya temen kerjaannya nyaprut, nggak Bu? Enak apa enggak Bu? Ketemu, belum lagi alisnya ngene. Terus kayak emang akeh hutangnya gue. Terus pusing dengan masalah hidup, jadinya nyaprut. Selain senyum itu sedekah, ternyata senyum juga merupakan salah satu kebiasaan dari Rasul. Ingat, Rasulullah itu bukan tertawa terbahak-bahak loh. Wah, itu tidak disunahkan oleh Rasul. Tapi tersenyum, beliau itu tersenyum. Ayo Bu, semua senyum. Nah, cantik kabeh nek senyum nggih. Jadi senyum itu juga termasuk salah satu bentuk kita sedekah. Dan yang terakhir, sedekah menggunakan harta. Kalau ini yang biasanya panjenengan amalkan nggih. Berapapun kita punya, monggo dikeluarkan seikhlasnya, semampunya. Jangan juga panjenengan niku ikut-ikutan orang lain. Ini yang keliru. Misalkan si fulan mampunya 1 juta, panjenengan cuman mampu 100.000, boten apa-apa. Oh, berarti nengsi yang 1 juta pahalanya lebih besar daripada yang 100.000. Enggak begitu. Allah itu enggak ngelihat masalah nominal besar atau kecilnya. Yang penting ikhlasnya. Mau 1 ember, mau 1 miliar, beratus-ratus juta, tapi niatnya bukan sedekah melainkan untuk dipuji oleh orang lain, maka habis semua pahala sedekahnya, malah menambahkan satu dosa yang namanya dosa riya, dosa ujub, pamer. Na'udzubillahi min. Berarti yang sedekah 2000 ikhlas lebih diterima insya Allah ya, tapi panjenengan ya sadar diri. Seragam udah banyak warna-warni, masa sedekahnya 2000? Iya Pak, iya Bu. Sesuai dengan kesanggupan panjenengan, tapi tidak juga memaksakan diri untuk bersedekah supaya dilihat orang lain. Karena kebanyakan sekarang ini kalau orang mau sedekah niku ngapunten, mikirnya nanti apa kata orang, saya sedekahnya hanya sekian. Iya Pak, iya. Ini yang keliru niatnya. Maka dari itu mohon maaf, dihaluskan lagi supaya kita bersedekah seikhlasnya, semampunya, sesuai dengan kesanggupan kita semua. Yang penting satu, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah yang terbaik adalah sedekah kepada keluarga kita dulu, baru menolong orang lain. Sekarang sudah kebalik, orang-orang sedekah ke antar pulau, antar daerah Bu, antar negara, tapi tetangganya ada yang nggak bisa makan, ada yang kekurangan. Kita dosa Bu, walaupun tadi sudah sedekah ke luar. Maka dari itu sebelum kita sedekah keluar, kita lihat dulu ibu kita masih ada, perlu kita sedekahi. Keluarga kita mungkin ada yang kekurangan, kita sedekahi. Tetangga panjenengan, setelah semua sudah baik, barulah monggo kita bersedekah. Mungkin kepengen yang lebih jauh lagi supaya rizki kita maslahat dunia wal akhirah, insya Allah.
Boten apa-apa, tak tunggu. Ada kopi, saya ngopi saya yuk. Tadi apa Bu? Yang pertama langsung salah sodakoh katanya. Iku sing kedua ye. Sing pertama apa? Apa? La ilaha illallah wallahu akbar. Beginilah kalau ceramah di depan emak-emak yang sudah punya putu. Saya wajar sih, memang pasti nggak bisa diem. Oh, asisten saya bilang udah katanya. Udah dia. Yang pertama tasbih, bacaannya apa tadi? Subhanallah bihamdihi. Yang kedua sedekah. Yang terakhir bukti cinta kita supaya dicintai oleh Rasulullah sudah pasti adalah banyak-banyak bersolawat. Baca ayatnya sama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mau sholawat sama Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Bu, Allah saja mau sholawat untuk Nabi. Malaikat saja mau bersolawat kepada Nabi. Kalau ada umatnya mengaku umatnya malas bersolawat kepada Nabi, itu namanya apa? Kurang ajar, kurang diajar. Maka dari itu maksud Allah solawat, maksud malaikat bersolawat. Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah niku pernah berkata, Allah bersolawat kepada Nabi itu maksudnya adalah Allah memberikan rahmat dan ridha untuk Rasul. Malaikat bersolawat kepada Nabi maksudnya malaikat niku senantiasa mendoakan dan memberikan rahmat untuk Nabi. Sedangkan kita umatnya bersolawat kepada Nabi adalah kita senantiasa mendoakan Rasulullah dan memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niat baca solawat niku kita mendoakan Rasul dan juga kita memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling sedikit solawat adalah ketika panjenengan melaksanakan sholat 5 waktu. Solawatnya, bacaan sholatnya apa Bu bacaannya? Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sekurang-kurangnya 5 kali. Tapi katanya tadi mau masuk surga Firdaus. Masa sholawat cuma 5 kali Bu? Ya, sekurang-kurangnya berapa kira-kira? 100. Mau nambah? Diusahakan sebisa mungkin 1000. Saya pernah dikasih ijazah sama guru saya, kalau kepengen sesuatu apapun itu, khususnya tapi ini kepengennya itu untuk urusan akhirat ya. Kalau panjenengan kepengen mobil, tetap urusannya harus urusan akhirat. Niatnya gini, ya Allah, kalau kepengen mobil ini supaya bisa jalan nek mau pengajian gampang, ngoten nggih. Jadi jangan niatnya supaya bisa gaya pamer, oh jangan. Atau supaya bisa jalan-jalan ke Surabaya, wes jangan gitu niatnya. Niatnya supaya nanti tak pakai ibadah ya Allah. Ya, pengen punya baju ya Allah supaya bisa dipakai mantenan apa ngaji? Mantenan juga tapi ya. Dipakai ngaji, dipakai untuk ibadah sholat. Panjenengan ini suka dipakai sholat nggak bajunya? Nah sholat pakai baju apa? Astagfirullahalazim, ya Allah, surga Firdaus kok ngeten toh bu? Daster, sarung. Kalau kepengin dapat surga Firdaus,
sekarang gini, panjenengan lek ada Pak Jokowi pakai daster apa enggak? Pak Jokowi manusia apa bukan? Makan apa? Watu apa makan nasi? Lah kok beda? Kalau kita sholat itu kan adalah kita mau ngobrol sama Gusti Allah. Sholat itu kan kita berdoa, bertemu sama Gusti Allah. Tuhan kita kok elek pakaiannya, apalagi mau kenanya sing tipis, sing layang-layang itu loh. Mesti nggak beli di neng Zimode itu. Bu, mulai sekarang ayo pakai pakaian terbaik ketika panjenengan ibadah, supaya nanti hisabnya sedikit, Bu. Nanti mungkin panjenengan akan bilang, ya Allah, kalau lo dipakainya setahun sekali, setahun pisan ge. Waktu Idul Fitri, astagfirullah. Berarti kalau hari-hari pakai apa? Pakai mukena sing kalau ya Allah, sing gampang terbangnya, sing tipis, yang rayon, yang wis bau ya Allah. Jadi makanya harus kita ini diusahakan kalau masalah ibadah pakai pakaian yang terbaik. Itu tadi salah satunya, balik lagi baca sholawat yang banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi niatan untuk kebaikan urusan akhirat, jangan urusan dunia. Terakhir, ya, mau maghrib ya. Oke. Terakhir jam berapa sekarang? Jam 5, supaya lebih afdol sholawat sebentar, habis itu tutup doa nggih. Yuk semua sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lanjut. Udah. Wis mati, rausah. Terakhir, ya tuh sabar Ibu. doa neng. Terakhir ditutup oleh saya doa, mudah-mudahan panjenengan semuanya, kita semua yang hadir di sini, termasuk umat Rasulullah yang senantiasa kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Fahayyana Rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku, ampunilah dosa suamiku, istriku, ampunilah dosa-dosa putra dan putriku ya Allah ya Rahman ya Rahim. Panjangkanlah umur ibadah kami ya Allah, panjangkanlah umur ibadah
anak-anak putra-putri kami ya Allah, cucu-cucu kami semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada kami, jauhkanlah kami dari orang-orang yang zalim, orang-orang yang julid, orang-orang yang bisa membuat kami menjadi orang yang julid ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahkanlah rezeki kami ya Allah, berkahkanlah apa yang kami miliki ya Allah, supaya kami senantiasa selalu taat kepada perintah-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hamba mohon padamu ya Allah, kami ini sering sekali membuat kesalahan ya Allah, kesalahan yang tidak sengaja maupun yang sengaja. Tolong Engkau berikanlah, bukakanlah pintu maaf seluas-luasnya kepada kami semua ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tolong berikanlah kenikmatan rizki yang halalan thayyiban ya Allah, rizki yang senantiasa bisa meningkatkan iman kami kepadamu, dan supaya kami bisa mengikuti suri tauladan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin semoga saja bisa bermanfaat, dan tolong kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.